الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Adik-adik kami, sahabat-sahabat kami yang kami banggakan dan muliakan, tidak bosan-bosannya senantiasa mari selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas segala karunia serta nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sore yang berbahagia ini, kita masih dapat dikumpulkan dalam satu wadah, walaupun wadahnya melalui media digital. Setidaknya kita masih tahu bagaimana kabar sesama kita, terkhususnya teman-teman kita. Mudah-mudahan niat antum-antuna sekalian akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, terkhususnya dalam majlis-majlis taklim yang mungkin biasa sahabat-sahabat sekalian itu lakukan. Salawat beriring salam tak lupa pula mari selalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepadanya kelak kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling utama kelak berada di sisiku pada hari kiamat nanti adalah mereka orang-orang yang memperbanyak selawat kepadaku. Maka bersyukur kita yang sampai detik ini lisan kita tidak terlepas dalam mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, suatu ketika ada seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas di dalam mimpinya dia menyeru, memanggil Rasulullah berulang kali, akan tetapi Rasulullah sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Orang tersebut pun merasa bingung dan heran, ada apa ini? Dan akhirnya karena ia merasa kebingungan, ia pun berlari mengejar Rasulullah SAW sembari berdiri di depan Rasul dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, adakah engkau marah kepadaku?" Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Bagaimana aku bisa marah kepadamu sedangkan aku tak mengenalmu?
Tapi kenapa kau tak menoleh padaku pada saat aku menyerumu, aku memanggilmu? Karena aku tidak mengenalmu, kata Rasulullah. Kemudian orang itu berkata kembali kepada Rasul, ya Rasul, aku mendengar banyak dari para ulama mengatakan bahwa engkau mengenali umatmu melebihi kenalnya seorang ibu kepada anaknya. Dan engkau juga cinta kepada umatmu melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Lantas Rasulullah SAW menjawab, laqad sadaqu. Apa yang dikatakan oleh mereka itu benar. Akan tetapi cintaku kepada umatku, kenalku kepada umatku, itu berdasarkan kadar selawat mereka kepadaku. Bagaimana aku bisa mengenalimu sedangkan engkau tak pernah berselawat kepadaku? Maka itulah pentingnya kita untuk senantiasa melafazkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dimanapun dan kapanpun kita ada kesempatan, mari biasakan lisan kita untuk berselawat. Mari biasakan lisan kita untuk mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, dan tahlil. Setidaknya 2 kalimat yang mudah untuk diucapkan dengan lisan, akan tetapi memiliki timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kedua kalimat tersebut yang mudah diucapkan dengan lisan akan tetapi memiliki timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kalimatnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mohon maaf, mungkin selama ini sahabat-sahabat sekalian juga rasa-rasanya jarang melafazkan 2 kalimat tersebut, kecuali dalam sholat. Itu pun kalau yang sholat. Kalau yang sholat, lantas yang tak sholat bagaimana? Allahu a'lam bishawab. Baik, sahabat-sahabat sekalian, karena tema kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini menjelang sore berkaitan dengan ujian, maka sedikit kita kaji makna daripada ujian itu sendiri. Tentu setiap kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian ataupun cobaan. Tentu yang namanya ujian itu tidak semua hal yang tidak kita sukai lantas itu dikatakan sebagai ujian. Maka ujian dalam kitab hadis itu disebut dengan kalimat bala. Nah, bala itu sendiri ketika kita lihat dalam Qamus Al-Mu'jam, maka yang diartikan dengan bala itu memiliki 3 makna. Yang pertama, bala itu diartikan sebagai kenikmatan, bala itu diartikan sebagai musibah ataupun sesuatu yang tidak kita sukai, dan bala itu juga diartikan sebagai cobaan. Secara keseluruhan antara ujian dan cobaan itu hanya 2 kalimat yang berbeda, akan tetapi memiliki makna yang sama. Dan tentu secara umum para jumhur ulama mengatakan bahwa ujian itu terbagi kepada 2, yaitu ujian berupa kenikmatan dan ujian berupa musibah. Pada saat kita punya materi yang berlimpah, maka ini juga bisa dikatakan sebagai ujian. Kita punya pasangan yang cantik jelita, itu juga dikatakan sebagai ujian. Kita mendapatkan pasangan yang jelek, itu juga namanya ujian, tapi bentuknya musibah. Tapi tidak, itu kan kalau canda kelakar kita biasanya kan seperti itu. Nah, jadi sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mulai dari surah Al-Ankabut ayat 2, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman sebelum mereka diuji? Pada saat kita nyatakan, pada saat kita yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, maka pada saat itu
ujian akan diberikan kepada kita. Sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah. Tidak akan pernah orang terlepas dari yang namanya ujian. Silakan kalian cek. Bahkan para rasul, para al-anbiya sama sekali tidak pernah dan tidak luput terlepas daripada ujian. Semuanya mendapatkan ujian. Maka wajar ketika Rasulullah SAW berkata, asyaddun nas bala'un al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Ujian yang kepada para al-anbiya, yaitu para nabi. Kemudian siapa? Kemudian mereka yang mengikuti nabi, yaitu bisa al-awliya, bisa al-umara, bisa al-ulama, siapapun, termasuklah kita. Itu dikatakan dengan al-amsal fal-amsal, yang pada intinya semakin tinggi tingkat keimanan kita, tingkat kesolehan kita, maka ujian akan diberikan kepada kita juga akan semakin tinggi. Maka dalam hadis tadi dikatakan asaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal yubtala ar-rajul. Nah, ini kalimat yang paling penting. Yubtala ar-rajulu ala hasbi qadrihi. Jadi seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadarnya. Yang artinya setiap kita tentu memiliki ujian yang berbeda-beda. Kita tidak sama. Ustadz juga punya ujian berbeda, kalian juga punya ujian berbeda. Tak akan mungkin sama ujian tingkat SD dengan ujian anak SMP. Tak akan sama ujian anak SMP dengan mereka yang sudah duduk di bangku kuliah. Tentu ada kadarnya. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak akan membebani atau tidak memberikan suatu cobaan yang kita tidak mampu untuk mengatasinya. Jadi sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian itu merupakan hal yang sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena salah satu tujuan daripada ujian itu adalah Allah ingin mengetahui siapa sebetulnya orang-orang yang paling beriman di antara kita. Siapa orang-orang yang istiqamah dalam ibadahnya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala liya'lamallahu alladziina aamanu minkum. Jadi adanya yang namanya ujian oleh sebab karena Allah ingin tahu siapa orang-orang yang paling beriman di antara kita. Dan pada akhirnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka pada akhirnya Allah ciptakan, Allah jadikan yang namanya kematian, kehidupan, apapun yang berkaitan dengan kehidupan itu sebagai apa? Sebagai ujian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena memang Allah ingin menguji dengan itu semua kepada diri kita agar kita betul-betul teruji sejauh mana keimanan dan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu contoh sederhana begini. Bagaimana pada saat kita dalam keadaan memiliki jabatan tinggi atau mungkin memiliki materi yang berlimpah, tentu dalam kita beribadah akan terasa nyaman, tidak ada beban. Nah, lantas bagaimana pada saat kita kehilangan jabatan, kita kehilangan materi, katakan usaha kita bangkrut, mampu tidak kita untuk tetap konsisten dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, sering kita bersedekah, sering kita berinfak. Maka dalam beramal itu jangan menunggu sampai kita benar-benar merasa yakin baru kita beramal. Tidak. Makanya yang namanya amal itu memang harus dipaksakan. Jangan kita bersedekah ketika punya banyak duit baru mau bersedekah. Kalau duitnya pas-pasan tak mau bersedekah, itu konsepnya salah. Maka hal yang paling baik adalah bahkan ketika dalam keadaan kita kurang, di situ kita beramal, disitulah letak keikhlasan kita dalam beramal. Itu yang dikatakan sedekah pada hakikatnya.
Begitu juga dengan yang namanya ujian. Nah, sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat FK USUK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah ujian tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Imran, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu benar-benar akan diuji terhadap hartamu dan kamu juga akan diuji dengan dirimu. Nah, tentu ayat ini harus kita takwil. Maksud takwil di sini tentu harus kita tafsirkan kembali apa maksud daripada ayat tersebut. Jadi harta yang kita miliki itu juga bisa merupakan ujian yang luar biasa bagi kita. Dengan harta kita dapat mudah untuk masuk ke dalam surga, dan dengan harta pula kita bisa secepat kilat untuk masuk ke dalam neraka, bergantung bagaimana kita mempergunakan harta tersebut. Maka tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa tidak semua keburukan itu dikatakan sebagai ujian, tapi kenikmatan itu juga bisa dikatakan sebagai ujian. Nah, wajar ketika seorang Ibnu Hazm dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam jilid kedua halaman 183 beliau mengatakan, kullu ni'matin la yuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak dipergunakan di jalan Allah, maka itu hanyalah balah ataupun musibah bagimu. Jadi hati-hati. Engkau yang punya hidup penuh dengan kemewahan, engkau yang punya jabatan tinggi, kalau kita diuji hanya dengan harta ini pun kita tak mampu, artinya pada saat kita diuji dengan harta, lantas kita menjadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang merasa paling besar, yang paling hebat. Dan pada akhirnya kita menganggap remeh orang lain, ketahuilah pada saat itu kita tidak lulus dalam ujian hanya sesuatu yang paling kecil yang Allah uji kepada kita. Maka ketika Imam Mutawalli Syar'i mengingatkan kepada kita bahwa adna darajatir rizki al-mal, tingkatan terendah daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita selaku makhluk Allah, selaku hamba Allah, itu adalah harta. Maka jangan sampai ketika kita diuji dengan harta ini, lantas kita menjadi orang yang sombong, kita tidak mau bersedekah, kita tidak mau berinfak. Padahal ini merupakan jalan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan materi yang kita miliki tersebut. La tublawunna fi amwalikum. Maka di situ Allah tekankan la tublawunna. Di situ merupakan nunut taukid. Ada yang namanya walaupun dia merupakan yang kalimat-kalimat perintah, akan tetapi ada penekanan kalimat perintah tersebut. Apa kalimat perintahnya itu? Kalau ada yang belajar bahasa Arab di sini, itu ada namanya nunut taukid. Jadi kalau sudah ada nunut taukid, itu merupakan hal yang pasti akan terjadi. Maka ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tublawunna fi amwalikum. Kamu akan diuji dengan harta kamu. Masih diuji dengan harta kamu itu apa? Itu tadi yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang sampai kita gelap mata karena harta, mohon maaf. Mungkin pada saat kita tidak memiliki harta, kita menjadi orang yang kalem, kita menjadi orang yang alim. Tapi bagaimana ketika kita memiliki penghasilan yang luar biasa, satu bulan penghasilan, mohon maaf, bisa sampai 50 juta, bahkan 100 juta. Apalagi ini calon-calon dokter, insya Allah calon dokter hebat ke depan, dokter spesialis, saya doakan semuanya. Bisa memiliki penghasilan yang luar biasa dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi ketahuilah sahabat-sahabat Ustadz, sahabat-sahabat kami, bahwa keadaan kita yang demikian itu terkadang membuat kita itu lupa daratan dan lupa diri. Semakin banyak penghasilan kita dapatkan, biasanya semakin mudah kita untuk bermaksiat kalau tidak ada iman di dalam diri. Padahal harta itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kenikmatan. Jangan sampai yang seharusnya ia merupakan nikmat justru menjadi istidraj, yaitu musibah bagi kita. Justru yang namanya istidraj itu apa? Istidraj itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan, tapi dengan nikmat yang Allah berikan itu justru
menjauhkan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dari sini kita belajar bagaimana pada saat kita mendapatkan penghasilan yang sedikit saja, kita biasakan untuk sepertiganya saja kita sedekahkan, kita infakkan. Apalagi kalau misalnya kita mendapatkan penghasilan, sisihkan sepertiganya itu untuk fakir dan miskin. Kalau memang orang termasuk orang mampu, supaya kita tidak gelap mata. Karena diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'allah." Sesungguhnya kenikmatan dunia ini merupakan kenikmatan yang memperdaya. Kehidupan dunia ini merupakan kenikmatannya. Jadi jangan sampai kita terperdaya dengan kenikmatan dunia. Termasuklah tadi salah satunya adalah harta tadi itu. Perlu kita ketahui sahabat-sahabat kami bahwa pada saat kita nanti dibangkitkan di Yaumul Mahsyar, ada yang namanya Yaumul Hisab, yaitu hari di mana kita dihisab. Tentu yang masuk dihisab di sini kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Termasuklah salah satunya Allah akan bertanya kepada kita, harta ini kamu dapat dari mana dan kau pergunakan untuk apa? Berbeda dengan yang lainnya. Allah bertanya 4 hal kelak. Umurmu kau pergunakan untuk apa? Anggota badanmu kau pergunakan untuk apa? Ilmu yang kau dapatkan kau pergunakan untuk apa? Dan yang terakhir, harta yang kau dapatkan ini kau dapatkan dari mana dan kau pergunakan untuk apa? Allah akan pertanyakan itu semua. Jadi nggak usah bangga kita punya harta berlimpah tapi dari sumber yang tak betul. Bahkan dari sumber yang benar sekalipun, itu juga merupakan hal yang harus kita pertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban yang luar biasa. Kelak pada hari itu datang, maka semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata kita akan bersaksi, telinga kita akan bersaksi, mulut kita akan bersaksi, tangan kita akan bersaksi, kaki kita, semua yang ada dalam anggota tubuh kita kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita tidak sedikit pun bisa lari daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tak akan mungkin kita bisa menipu karena catatannya itu sudah lengkap dari A sampai Z, itu sudah ada catatannya semua. Makanya hati-hati. Yuk kita belajar dari Abdurrahman bin Auf. Ini masih berbicara tentang masalah harta. Karena harta ini sangat sensitif. Orang gara-gara harta bisa menjadi orang zalim. Orang gara-gara harta bisa menjadi lalim. Orang gara-gara harta bisa lupa diri. Banyak sekali musibah karena harta. Jadi pada saat kita diuji dengan harta ini dan kita tidak mampu, tentu kita akan menjadi golongan orang-orang yang satu model dengan Qarun. Qarun itu di mana tempatnya? Qarun itu tempatnya di neraka jahanam kelas VVIP. Jadi kalau mau masuk neraka kelas VVIP bersama Qarun, silakan jadi orang yang sombong dengan materi yang dimiliki. Jangan sampai kita tidak lulus untuk ketika kita bicara tentang masalah harta tersebut. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf suatu ketika Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat. Lantas pada saat ia menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya kelak orang yang terakhir masuk ke dalam surga itu adalah Abdurrahman bin Auf. Apa sebab? Karena saking banyaknya harta dimiliki Abdurrahman bin Auf. Tidak solehkah dia? Dia soleh. Termasuk golongan para sahabat yang dipastikan masuk ke dalam surga karena kesolehannya. Orangnya dermawan, soleh sekali. Tapi alhamdulillah dia tidak gelap dengan harta yang dia miliki. Dia tidak lantas menjadi orang yang lupa diri karena harta yang dia miliki. Ia lulus dengan ujian yang Allah berikan kepadanya berupa harta yang sangat luar biasa banyaknya. Apa yang terjadi? Pada saat Abdurrahman bin Auf, sahabat kelak dia yang masuk ke dalam surga lantaran harta yang dimiliki, maka ia mencari cara bagaimana bisa mengurangi hartanya sebanyak mungkin. Dia berusaha untuk menjadi orang yang miskin pada saat itu. Apa yang dilakukan? Dia mendapatkan satu ide, dan idenya ini luar biasa. Ia beli seluruh kurma busuk yang ada di seluruh kota dan Madinah dengan harga yang sangat tertinggi pada saat itu. Ia beli
kurma busuk di seluruh kota dan Madinah, kalau kota Madinah dan Mekah, mohon maaf, dengan harga paling tertinggi pada saat itu. Tentu para sahabat dan orang-orang yang berdagang kurma pada saat itu sangat senang. Yang mereka berpikir di awal mereka berpikir bahwasanya ini harus dibuang, toh tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang luar biasa, dibeli dengan harga paling tertinggi. Dan alhamdulillah Abdurrahman bin Auf pun merasa senang karena harta yang dimiliki itu sudah semakin banyak berkurang. Sudah banyak berkurang. Tapi qadarullah, ini orang gagal miskin. Ini orang gagal miskin. Kenapa saya katakan gagal miskin? Tidak lama kemudian, selang beberapa hari ketika dia telah membeli kurma-kurma busuk dari seluruh penduduk kota dan Madinah itu, datang utusan dari negara Yaman yang pada saat itu mendapatkan suatu wabah penyakit, yang ternyata wabah penyakit itu tidak bisa diobati kecuali dengan kurma busuk. Dan akhirnya Abdurrahman bin Auf, kurma busuknya itu dibeli dengan harga 10 kali lipat. Luar biasa. Qadarullah. Jadi tidak ada yang tak mungkin bagi Allah kalau memang Allah itu mau. Jadi jangan sampai karena urusan harta ini lantas kita menjadi orang yang zalim. Kita tipu orang lain dengan apa? Dengan kepintaran yang kita punya. Kan banyak sekarang terjadi. Obat yang sudah di luar kadar luasa pun masih diperdagangkan. Nauzubillah. Banyak sekali cara-cara orang sekarang untuk mendapatkan materi itu tanpa mereka peduli apakah yang dilakukan itu merupakan hal yang sudah dibenarkan. Mereka sudah tidak peduli antara masalah sunnah dan haram, tidak peduli masalah halal dan haram. Yang penting bagaimana cara mendapat harta itu sebanyak mungkin. Itu kan jadi masalah. Padahal harta itu merupakan tingkatan terendah dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan itu merupakan salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai kita lupa diri terhadap itu. Itu yang pertama, masalah harta. Lantas dalam ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu juga akan diuji dengan dirimu, dengan jiwamu. Apa itu bentuk ujiannya? Nah, dalam ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum, dan kami akan mengujimu dengan apa? Dengan sedikit rasa takut. Takut terhadap apa? Takut mati, takut miskin, takut kehilangan jabatan, takut tidak makan, yang pada akhirnya sekali lagi dan berulang-ulang kali saya sampaikan, karena rasa takut yang luar biasa inilah yang menjadikan kita orang yang suka bermaksiat. Karena rasa takut ini menjadikan kita orang yang zalim, orang yang seolah-olah tidak kenal dengan yang namanya syariat, dengan aturan-aturan Allah. Maka hakikatnya sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian dan cobaan itu cuma diperuntukkan dan identitas bagi seorang muslim. Ujian dan cobaan ataupun musibah itu hanya diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang beriman. Jadi kalau memang kita tidak menghendaki yang namanya ujian, silahkan keluar. Kalau memang kita nggak menginginkan yang namanya ujian. Tapi tentu mereka orang-orang yang akan ditempatkan di dalam surga Firdausnya Allah adalah mereka orang-orang yang sudah melewati ujian ataupun rintangan yang Allah berikan kepada mereka. Maka wajar tadi di awal saya sampaikan, para rasul, para nabi, mereka adalah orang-orang yang memiliki ujian yang sangat dahsyat. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak memiliki ujian. Mereka semuanya punya ujian. Dan tentu ujian mereka itu berbeda dengan kita. Jadi sahabat-sahabat kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal. Jadi jangan sampai rasa khawatir kita terhadap tidak makan ini karena masalah urusan perut sampai pada akhirnya kita menjadi pencuri karena urusan perut. Kadang kita menjadi seorang penipu karena urusan perut. Kita suka sekali menzolimi teman-teman kita sendiri tanpa kita sadari. Berarti ada rasa takut kita, tapi takut terhadap apa? Itu tadi, takut kalau sampai kita tidak memakan. Maka salah satu juga tujuan daripada ujian itu adalah menghindarkan kita dari wahan. Wahan itu apa? Wahan itu merupakan penyakit. Penyakit apa? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Penyakit yang terlalu cinta terhadap dunia dan takut terhadap yang namanya kematian. Biasa orang kalau sudah terlalu cinta dengan urusan dunia, itu susah untuk dikasih tahu, susah untuk dinasehatin. Karena sudah terlalu cinta dengan dunianya. Nggak usah jauh-jauh. Kita sendiri, mohon maaf, mungkin adik-adik sekalian, sahabat-sahabat sekalian, coba perhatikan teman kalian sedang jatuh cinta. Kalau dibilang itu suka sekarang keras kepala. Oh, dia orangnya nggak bagus loh. Oh, dia itu nggak berhijab, nggak apa-apa. Yang penting dia perhatian. Lain ada saja jawabannya. Begitu kalau orang sudah dimabuk cinta, susah dikasih tahu, susah dinasihatin. Apalagi kalau mereka terlalu cinta dengan urusan dunia. Mereka sibuk mengejar dunia ini, yang penting bagaimana bisa membuat dia itu hidup bahagia. Padahal ini semua apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini merupakan titipan yang Allah berikan kepada kita dan juga merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Tergantung apakah itu berupa musibah ataupun berupa kenikmatan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus. Jadi salah satu bentuk ujian tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan rasa takut. Takut apa? Takut kalau kita berkurang materi, takut kalau sampai kita bangkrut dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyirus sabirin. Maka berilah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Orang yang sabar terhadap apa? Orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Itu inti daripada kita orang-orang beriman dalam menyikapi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Coba bayangkan, seorang Abdullah bin Umar pada saat dia diangkat menjadi seorang khalifah. Apa kalimat pertama yang dia ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Tapi kalimat yang pertama dia ucapkan itu adalah kalimat inna lillah. Karena dia paham tanggung jawab yang ia pikul, yang ia emban. Bahwasanya tanggung jawab seorang pemimpin itu luar biasa besarnya. Jadi bukan hanya karena pamor, bukan karena kita ingin dipuji orang. Ketahui ya ananda-ananda sekalian, sahabat-sahabat kami, adik-adik kami sekalian, bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian itu adalah mutlak milik Allah. Kita tuh tidak berhak. Pada hakikatnya seperti itu. Jadi sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi orang yang sabar dalam menghadapi ujian itu merupakan hal yang sangat penting. Bahkan Allah sampaikan kepada kita, wa basyirus sabirin. Berikan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Bagaimana caranya? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka orang-orang yang pada saat mendapatkan atau tertimpa musibah atau hal-hal yang tidak ia sukai, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tingkatan orang yang biasa. Tapi ketika kita memiliki tingkatan yang luar biasa, pada saat kita diberikan rezeki yang berlimpah sekalipun, kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena kita akan langsung berpikir akan tanggung jawab yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah berapa banyak jumlah yang kita miliki, berapa tinggi jabatan yang kita miliki, tapi ingat tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih punya urusan
Mungkin kita akan dimuliakan di antara orang-orang di sekitar kita. Tapi pada saat apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan syariat, maka kita akan berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak dapat pengadilan di dunia, tapi pasti kita akan mendapatkan pengadilan di akhirat nanti. Makanya hati-hati. Wa basyirus sabirin. Sampaikan, beritakan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar, dan kelak mereka orang-orang yang sabar itu kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alim salawat min rabbihim wa ulaika bil muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu bagi mereka yang mampu untuk bersabar dalam menghadapi yang namanya ujian. Pada intinya setiap kita ini tidak akan pernah terlepas daripada yang namanya ujian. Tidak akan pernah terlepas daripada ujian. Dan ujian itu Allah berikan kepada kita yang pertama karena memang Allah ingin menghapuskan dosa yang kita miliki. Jadi kadang ada orang yang beriman, lantas dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit. Ya mungkin penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh sampai puluhan tahun. Nah, hakikatnya apa? Dalam keadaan seperti itu. Nah, hakikatnya pada saat seperti itu, kalau memang kita sabar, yang pertama, Allah ingin meninggikan derajat kita dengan ujian tersebut, dan Allah juga ingin menghapuskan dosa-dosa yang ada pada diri kita, dan kemudian Allah juga ingin memberikan pahala kepada kita. Itu kalau kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting yang namanya sabar pada saat kita mendapatkan ujian. Lantas sabar yang bagaimana? Dalam surah Al-Ma'arij dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasbir sabaran jamila. Maka bersabarlah engkau dengan sabar yang baik. Bagaimana sabar yang baik itu? Sabar yang baik itu adalah as-sabru bila jaza, yaitu sabar yang tidak diiringi dengan yang namanya keluh kesah. Kita tidak mengeluh. Bukan berarti, mohon maaf, saya contohkan sederhana dengan bahasa kita. Aku ini memang udah sabar kali lah nengok dia. Kalau tak sabar-sabar udah kelepuk aja lah ini. Kan begitu. Aku sebetulnya udah sabar-sabar sekali nengok dia ini. Kalau tak sabar saja. Hakikatnya ketika dia bicara seperti itu, dia bukan tergolong orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu adalah mereka adalah orang-orang yang ikhlas menerima apapun yang dilimpahkan ataupun ditimpakan kepada mereka. Maka adik-adik kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kalau sampai detik ini Allah masih memberikan ujian kepada kita, kepada orang tua kita. Karena memang hakikatnya Allah ingin meninggikan derajat setiap kita dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Tak usah jauh-jauh. Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, untuk bisa masuk ke jenjang berikutnya, ke semester 2, ke semester 3, tentu harus melewati yang namanya ujian. Kalau tidak lewat, ya kita akan tetap di tempat tersebut, jalan di tempat. Maka dengan adanya ujian itu menuntut kita untuk bersungguh-sungguh. Bersungguh dalam apa? Bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus berhati-hati. Maka kalau saya korelasikan, saya kiaskan dengan kehidupan kita, katakanlah pada saat kita kuliah, bagaimana ketika kita kuliah menghadapi ujian itu? Apa yang kita persiapkan dalam menghadapi ujian? Tentu yang kita persiapkan itu adalah belajar yang sangat matang, dengan persiapan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita gampang dalam menghadapi ujian. Kita santai saja di dalam melewati ujian tersebut. Begitu juga dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita? Pada saat kita kan di dalam diri kita bahwa semua yang ini akan kembali kepada Allah, dan kita tanamkan dalam diri bahwa apa dan kita tidak punya apa-apa, maka pada saat itu kita akan menjadi orang yang tenang. Kita akan menjadi orang yang bahagia. Adapun kita materi, syukur alhamdulillah. Tidak ada pun tidak jadi masalah. Jadi sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pentingnya apa itu yang dikatakan dengan ujian. Maka karena di sini ada katanya tanya jawab, ya insya Allah
akan saya tutup dengan materi yang mudah-mudahan walaupun tidak terlalu singkat dan tidak juga terlalu panjang, itu dapat menambah sedikit khazanah keislaman kita. Setidaknya kita paham dan mengerti apa sebetulnya itu ujian dan untuk apa ujian itu tersebut. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, boleh melalui mikrofon ataupun dapat mengetiknya di kolom chat yang tertera pada layar. Baiklah, saya ulangi lagi. Kepada peserta yang ingin bertanya, dapat mengaktifkan mikrofonnya ataupun dapat mengetiknya pada kolom chat yang tertera pada layar. Baiklah, Bu Eli Faridas menggunakan fitur reaction. Mungkin boleh, Bu, diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini paparan yang cukup menarik yang disampaikan Pak Eka. Amat bermanfaat sekali untuk saat sekarang ini, apalagi buat generasi milenial, Pak. Dari paparan yang Bapak sampaikan, amat menyentuh pada saat sekarang ini. Udah hampir semua kita memikirkan dunia saja. Apalagi adik-adik mahasiswa cenderung memikirkan materialnya tanpa dibarengi pembenahan spiritualnya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin bertanya kepada Pak Epri, mudah-mudahan nanti bisa diberi paparan untuk kita semua, bukan hanya untuk saya dan juga untuk adik-adik ini. Jika kita musibah dalam artian kita di kesempatan menjadi seorang pemimpin, kiat apa yang akan kita laksanakan sehingga kita tidak tergiur dengan hanya kehidupan dunianya, dan jika kesempatan itu, amanah itu ditarik kembali, apa kiatnya sehingga kita tidak merasa terpuruk berada di dalamnya. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eli. Kepada Ustadz Efri mungkin dapat menjawabnya langsung. Baik, bagaimana ketika Allah berikan kepada kita nikmat berupa menjadi seorang pemimpin. Bagaimana ketika kita menjadi seorang pemimpin yang memang betul-betul seorang pemimpin. Yang namanya pemimpin itu kan mengayomi. Yang namanya pemimpin itu memang harus tahu bagaimana orang-orang yang ia pimpin. Bukan hanya mengedepankan diri, mengedepankan ego sendiri, yang pada akhirnya memberikan suatu keputusan ataupun kebijakan-kebijakan semaunya sendiri, tanpa melihat orang-orang yang di bawah. Nah, perlu kita ketahui, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jauh sekitar 1443 tahun yang lalu mengingatkan kepada kita bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in an ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin.
Dan engkau wahai laki-laki, setidaknya engkau adalah kelak menjadi seorang pemimpin bagi keluargamu, dan engkau juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kau pimpin. Maka dari itu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya antara pertanyaan yang pertama dan yang kedua itu memiliki keterkaitan. Yang artinya kalau sudah kita tanamkan ke dalam diri kita bahwasanya semua yang Allah berikan kepada kita ini merupakan titipan, merupakan amanah, merupakan sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak akan pernah berani macam-macam dengan jabatan yang kita duduki pada saat itu. Maka di sini yang paling terpenting untuk kita tanamkan ke dalam diri adalah bagaimana menanamkan akidah. Bagaimana menanamkan keimanan di dalam diri sehingga timbullah yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bertakwa? Arti bertakwa di sini adalah mereka orang-orang yang selalu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan banyak belajar tentang akidah, banyak belajar tentang syariah, dan banyak belajar tentang ilmu-ilmu agama. Artinya juga kita harus memiliki kesempatan untuk belajar untuk itu. Mohon maaf, kalau kita bicara tentang masalah kesibukan, setiap kita pasti memiliki yang namanya kesibukan. Kalau kita hanya sibuk dengan urusan dunia, insya Allah kita nggak akan pernah ingat dengan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi di awal saya sudah sampaikan bahwasanya dunia ini merupakan kenikmatan yang memperdaya, makanya hati-hati. Disinilah memang setan, iblis akan menggoda kita. Bagaimana supaya kita itu jauh daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ketakwaan sudah tertanam dalam diri, artinya takut kita untuk melakukan segala perbuatan buruk, melakukan segala perbuatan zalim dan kemaksiatan, insya Allah ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita akan menjadi seorang pemimpin yang adil, yang alim, yang saleh, yang tentu dapat menjadi panutan bagi mereka orang-orang yang berada di bawahnya. Yuk belajar dari seorang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana seorang Umar hampir setiap malam dia akan turun lapangan melihat bagaimana keadaan ataupun kondisi masyarakatnya pada saat itu. Sampai-sampai ia menemukan ada satu rumah yang terdengar suara tangisan di dalam rumah tersebut. Alangkah terkejutnya pada saat ia masuk ke dalam rumah itu, dilihatnya ada seorang ibu yang sedang memasak, dan yang luar biasa yang dimasak itu adalah batu. Untuk apa ia memasak batu itu? Karena hanya untuk menenangkan anak-anaknya supaya tidur seolah-olah si ibunya sedang masak. Padahal si anak itu sudah kelaparan. Jadi si ibu mengatakan, tunggu sebentar, ini lagi dimasak, padahal dimasak itu batu. Mau seberapa lama pun yang kita masak, kalau yang dimasak itu adalah batu, tentu tidak akan pernah mencair ataupun mungkin bisa dimakan. Akhirnya melihat keadaan seperti itu, Khalifah Umar bin Khattab dengan ajudannya bersegera dia menuju ke istana mengambil lauk pauk, katakanlah sembako gandum yang dipikulnya, dan sampai-sampai ajudannya itu berkata kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah, mari biar aku saja memikulnya. Apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Memang kamu mau kelak kamu yang akan menanggung semua beban yang aku pikul pada saat sekarang ini? Biar aku saja yang memikulnya karena ini sudah menjadi tanggung jawabku. Kenapa bisa seperti itu Umar bin Khattab? Karena ada takut di dalam diri untuk berlaku zalim. Tentu ia bisa seperti itu karena ada kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa dekat kalau kita tidak pernah belajar terhadap itu? Mungkin itu saja Ibu yang dirahmati Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Bagaimana Bu Eli, apakah jawabannya sudah cukup? Terima kasih banyak atas pencerahannya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, bagi peserta yang ingin bertanya lagi, boleh menghidupkan mikrofonnya ataupun melalui chat yang tertera pada layar. Baiklah, saya ulangi lagi kepada peserta yang ingin bertanya, dapat mengaktifkan mikrofonnya ataupun mengetiknya pada fitur chat yang tersedia.
Baiklah Ustadz, ini ada pertanyaan pada kolom chat Ustadz. Dari Awacaga Kambara Takwa. Mengenai ujian di dalam pekerjaan Ustadz, ada orang yang beranggapan mendahulukan pekerjaan dibandingkan ibadah, sehingga lalai melaksanakan ibadah. Jika kita sebagai orang yang umurnya muda, bagaimana cara kita mengingatkan orang yang lebih tua? Karena orang yang lebih tua terkadang tersinggung dengan ucapan kita. Boleh dijawab langsung, Ustaz? Untuk mengingatkan kepada orang yang lebih tua, kalau yang dilakukan itu merupakan suatu kesalahan, maka apapun itu harus kita sampaikan dengan cara hikmah. Hikmah itu dengan cara lemah lembut, kita sampaikan dengan cara santun. Kenapa? Ya itu tadi, karena pada saat katakanlah orang tua kita sendiri, terkadang kan orang tua ini sibuk dengan urusan kantor, sibuk dengan urusan pekerjaan yang lainnya, dan pada akhirnya seringkali melalaikan waktu sholat. Contoh kecil, kita selaku anak mungkin sering mengingatkan orang tua, tapi kadang-kadang karena bolak-balik diingatkan si orang tua masih begitu terus, kadang-kadang si anak ini mungkin membentak atau mungkin marah, "Bapak ini gimana sih? Mama ini gimana sih? Masih suruh-suruh begitu." Nah, tidak boleh. Jadi bagaimana cara kita mengingatkan? Tetap kita harus dengan cara bil hikmah, dengan cara lemah lembut, dengan cara sopan. Kalaupun masih tak mampu, maka suruhlah orang yang berpengaruh bagi kedua orang tua kita tersebut untuk memberikan nasihat kepadanya. Makanya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dalam kita memberi peringatan kepada orang lain, memberi nasihat kepada orang lain, itu ada yang namanya etika ataupun adab. Wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetaplah engkau memberikan nasihat, tetaplah engkau memberikan peringatan, karena yang namanya peringatan ataupun nasihat itu bermanfaat bagi mereka orang-orang yang beriman. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang ketika diberikan nasihat kepada orang yang lebih muda lantas dia marah, mohon maaf, ada masalah dengan iman dia. Tentu orang ini tidak terlalu paham masalah agama. Tapi kalau orang yang paham agama, insya Allah dia akan marah. Malah justru dia akan mengucapkan ucapan terima kasih. Tapi pada intinya siapapun itu, kalau memang mereka adalah orang-orang yang lebih tua daripada kita dan kita melihat bahwasanya pada saat itu mereka melakukan suatu kemungkaran, apa itu bentuk kemungkaran? Tidak, sholat itu juga merupakan kemungkaran. Kita ingatkan. Karena kewajiban kita, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Ketika engkau melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu, artinya dengan kekuasaanmu kalau memang kau punya kuasa. Kalau misalnya pun kau tak mampu, maka cegahlah dengan lisanmu. Kalau juga pun kau tak mampu, maka cukuplah kau membencinya di dalam diri. Dan yang luar biasanya adalah jangan sampai orang yang benar itu diam ketika melihat kemungkaran. Pada akhirnya ketika orang-orang yang alim itu, yang beriman itu diam melihat suatu kemungkaran, sedangkan kemungkaran merajalela, maka akhirnya kemaksiatan itu seolah-olah merupakan hal yang biasa saja di hadapan mereka orang-orang yang beriman tadi. Dan ini dikatakan dengan syaitan aghras, setan bisu. Siapa itu setan bisu? Setan bisu itu adalah mereka orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang tahu kalau yang dilihat itu adalah salah, tapi mereka nggak mau menegurnya. Itu menjadi masalah. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya caranya itu tetap kita berikan peringatan kepada mereka walaupun mereka orang lebih tua daripada kita, tapi dengan santun dan sopan. Begitu caranya. Nah, lemah lembut. Begitu saja. Baik, terima kasih Ustadz. Bagaimana Saudara Awa? Apakah jawabannya sudah cukup? Baik, terima kasih Awa. Baiklah, kepada peserta yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab lagi, dapat melalui mikrofon ataupun dapat mengetikkannya pada kolom chat. Baiklah Ustadz, Mas dari saya dari direct message. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana ya Ustadz jika kita berada dalam fase seperti kehilangan arah, merasa pilihan yang sudah kita ambil tidak sesuai dengan kita,
Apakah ada saran Ustadz agar tetap semangat menjalani? Apakah ada saran Ustadz menjalani agar tetap semangat menjalani pilihan yang telah diambil ini Ustadz? Baik. Mungkin boleh dijawab Ustadz. Makanya dalam Islam kita diajarkan ketika kita dihadapkan antara dua pilihan, maka kita harus istikharah. Kita harus sholat untuk menentukan pilihan mana yang tepat. Karena dikhawatirkan ini yang dikhawatirkan ini. Pada akhirnya kita karena tidak melakukan istikharah itu, kita berada di satu tempat yang sebetulnya kita tidak mau untuk berada di tempat tersebut. Tapi mau tidak mau karena memang kita sudah berada di dalamnya, maka harus kita jalani. Nah, itu tadi. Jadi tadi di awal saya sampaikan, sekedar mengingatkan kepada para sahabat sekalian, dihadapkan antara dua pilihan, 3 pilihan, 4 pilihan, berapa pilihan pun itu, kita harus istikharah, memohon kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah agar kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak qiyamul lail, banyak kita sholat tahajud, banyak kita sholat duha, banyak kita sholat istikharah supaya Allah berikan pilihan kita yang terbaik. Itulah. Nah, terlepas daripada itu, kalaupun sekarang kita sudah berada di dalamnya, di mana kita sudah berada di yang kita sebetulnya tidak suka di sini, tidak berada di situ, tapi sudah kepalang. Jadi bagaimana cara kita menyikapi itu semua? Ya, salah satunya tuh gampang caranya. Bagaimana? Ya disyukurin, syukurin dan nikmati. Dan mungkin itu jalannya, Maka begini. Karena yang namanya kebahagiaan itu, kenyamanan itu bisa kita dapatkan dengan cara kita bersyukur. Sama halnya orang yang awalnya tidak suka atau juga lama-lama bisa suka. Dengan cara apa? Dengan ia jalanin dan terus diiringi dengan rasa syukur. Jalanin. Alhamdulillah. Sembari memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah tenangkan, Allah tetapkan, dan kita tetap istiqomah berada di dalam itu, dan kita nikmatin. Karena kalau nggak kita nikmatin, mau pekerjaan apapun itu, tentu kita nggak akan menyaman di dalamnya, dan akan menjadikan kita orang yang selalu putus asa, berkeluh kesah, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kau bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan, ku tambah nikmatku. Tapi kalau kau kufur dengan nikmat yang kuberikan, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mohon maaf, tidak ada orang setiap kita ingin menjadi orang miskin. Tidak ada setiap kita ingin menjadi orang yang mungkin susah gitu. Tapi ya mungkin itu tadi jalannya kan. Tinggal bagaimana sudah kepalang di dalam, apa lagi? Ya tinggal kita nikmatin dan kemudian sembari bersyukur terhadap itu semua. Jadi caranya bagaimana supaya kita bisa nyaman di dalam itu? Doa. Kemudian senantiasa berzikir, meminta selalu petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang masih tetap kekeh, memang nggak kepingin di situ lagi, ya sudah keluar, itu pilihan. Hidup itu pilihan, makanya takdir itu, saudara dan sahabat-sahabat yang kami muliakan, takdir itu terbagi kepada dua. Ada yang namanya mutlak, ada yang namanya muqayyad. Apa maksudnya itu? Ada takdir yang memang sudah tidak dapat dirubah, dan ada takdir yang bisa dirubah. Apa takdir yang tidak dapat dirubah? Kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki, sampai kapanpun kita jadi laki-laki, nggak akan bisa berubah jadi perempuan. Itu namanya takdir mutlak. Kita merupakan warga Indonesia, dilahirkan dari seorang rahim Indonesia. Nggak akan mungkin kita kepingin seolah-olah kita itu dilahirkan dari rahim yang berasal dari Korea. Enggak. Karena sudah itu takdirnya. Tinggal pada saat kita sudah berada di muka bumi ini, disitulah kita dihadapkan dengan yang namanya pilihan. Sebetulnya miskin kaya kita. Dikembalikan kepada kita, intinya setiap rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal bagaimana cara kita menjemput rezeki itu sendiri. Bagaimana cara kita menjemput rezeki itu sendiri? Maka kembali kepada permasalahan yang tadi, kalau memang kita sudah ada di dalamnya, tetap kita bersyukur itu. Tetap kita bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Ketika kita kalau memang itu ya sudah mendapatkan dari hasil pekerjaan itu, cobalah kita sedekahkan, cobalah kita infakkan. Yang penting itu merupakan pekerjaan yang halal yang kita lakukan. Berbeda kalau itu merupakan hal yang tak halal.
Nah, itu akan lain masalah lagi. Mungkin itu aja. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat Ustadz. Apakah boleh Ustadz? Boleh Mas. Baik Ustadz, akan saya bacakan ya Ustadz. Dari Kamisasi Tepuh. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana Ustadz bila terjadi pada diri kita kekeliruan suatu masalah tapi hati tidak menerima apa yang harus dilakukan Ustadz? Bagaimana bila terjadi kekeliruan suatu masalah tapi hati tidak menerima? Bila terjadi kekeliruan terhadap suatu masalah, tetapi hati tidak menerima Ustadz, apa yang harus dilakukan Ustadz? Kekeliruan coba antar saya saya baca lagi ulang. Baik Ustadz. Nah, Ustadz, bila terjadi pada diri kita kekeliruan terhadap suatu masalah, hati tidak menerima apa yang harus. Kekeliruan terhadap suatu masalah, tapi hati tidak menerima terhadap itu. Iya Ustadz. Tapi masalah sudah dihadapin gitu ya. Jadi kalau untuk sudah mau menghadapi suatu kekeliruan terhadap masalah yang kita hadapi, ya tentu akan kembali seperti yang tadi, kekeliruan terhadap masalah yang kita hadapi. Ya, dan dari sini kan kita harus tinjau lagi. Ini kekeliruan dari aspek masalah apa gitu loh. Masalah yang bagaimana? Jadi kalau misalnya saya simpulkan tadi akan kembali kepada poin yang tadi saya sampaikan di awal. Hati tidak menerima apa yang harus dilakukan. Hati tidak menerima menghadapi suatu masalah, tapi hati tidak menerima. Ya, apapun itu namanya itu sudah menjadi masalah kita, ya tentu mau tak mau harus kita hadapi. Ujian itu harus kita hadapi, bukan berarti kita harus lari dari namanya masalah. Apapun masalah yang kita hadapi apapun masalah yang ada di depan kita harus kita hadapi. Jangan kita lari daripada namanya masalah. Justru ketika kita lari dari permasalahan itu, maka masalah itu tidak akan pernah selesai. Kita harus hadapi masalah itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Tentu tergantung permasalahan apa yang kita hadapi tersebut. Kalau memang masalah itu adalah masalah hutang piutang, maka kita sampaikan. Mohon maaf, saya untuk bulan depan belum bisa membayar. Sampaikan dan kita lari. Diam. Justru diamnya kita itu akan seolah-olah kita dianggap sebagai seorang pembohong. Sampaikan. Yang penting kita menjadi orang yang jujur. Makanya masalah apa di sini? Kan harus tahu juga ini. Masalah hutang piutang kah? Masalah percintaan kah? Masalah keluarga kah? Atau apakah itu harus saya tahu juga itu masalah apa, karena masih terlalu umum ini masalahnya apa. Intinya kalau dari pertanyaan tadi itu, apapun itu masalahnya harus dihadapi dan kita tidak boleh lari dari permasalahan. Harus dihadapi itu.